Diskusi adat Minangkabau. Jadi murid melawan guru memang? Iya. Ndak kualat tuh mak? Ndak ada istilah kualat di Minangkabau. Buliah melawan guru, jepituah melawan mamak juga kebenaran. Artinya menyanggah dengan argumentasi. Buliah. Kalau begitu, ambo buliah melawan Datuk Perpat ya? Dari pagi lah melawan panjang. So. Kalau di Jawa kalian kok lah mati sabalah dek kualat kok. Syukurlah ambo dilahirkan di Minangkabau mak. Aku dalilnya der. Apa tuh mak? Ada sebidang tanah di Madinah nan berasal dari pampasan perang milik Umar bin Khattab. Sahabat Nabi itu menghibahkannya ke masyarakat negeri Khaybar untuk dimiliki secara kolektif. Sampai kini keberadaan tanah itu masih utuh sesuai dengan wasiat nan punya dahulunya. Itulah yang disebut dengan harta musabalah. Dan kianlah dikiaskan harta pusaka tinggi di Minangkabau. Tentu balang pendapat ulama di Minangkabau kok mak? Enggak. Perdebatan panjang itu dimenangkan oleh Inya DR, kemudian pendapat beliau disokong hampir seluruh ulama Minangkabau sampai kini. Kalau ambo, iya sependapat Joseh Ahmad Khatib tuh mak. Boleh-boleh saja. Tapi ijma ulama adalah satu di antara ampek sandaran hukum di samping Quran, hadis dan kias. Kamu kan pasti tahu itu. Islam melarang umatnya taklid. Dan agama bukan milik alim ulama. Tapi hadis takkan pernah turun lagi untuk mematahkan putusan ulama Minangkabau, kecuali ada ijma baru. Iku bukannya ijma, karena ambo alun ulama. Ambo melihat masalahnya alun selesai mak. Dan ambo punya ide mencarikan solusinya. Oh, hebat kemenakan. Terserah mama mengatakannya hebat atau bukan. Coba mama dengar ide awak tuh. Pituah mama ambo pakaikan, yaitu kalau sasek di ujung jalan, kembali ke pangka jalan. Nah, pangkanya? Pangkanya faraid. Pemuka-pemuka Minangkabau harus membuat kesepakatan baru untuk mengalihkan pewarisan harta pusaka tinggi dari kemanakan kepada anak. Kekhilafan selama nangko dianggap ya pemutihan lah. Untung-untung dosa kolektif kok diampuni dek Tuhan. Apa itu mungkin? Bah, tidak mungkin mak. Nan diminta kemauan dan keberanian memurnikan hukum. Kalau indah, iya bondo-bondo lah orang Minangkabau masuk neraka. Rancak. Bah, rancak kecil mama. Suatu terobosan baru yang mesti dipertimbangkan. Kini kok zaman reformasi mak. Iya. Sadonyo harus dikembalikan ke posisi nan adil dan bertanggung jawab. Apa menurut kemanakan merampe hak orang lain itu adil? Bukan merampe, tapi memulangkan kepada nan berhak. Nan berhak itu orang sekaum. Itu nandika dibagi-bagi, kemudian diwariskan kepada anak surang-surang. Mengkhianati wasiat itu berdosa. Asalkan melalui musyawarah, kan tidak masalah. Bersepakat dalam perbuatan dosa adalah fasik. Sebagai mahasiswa Islam, kemanakan mesti tahu bahwa yang diwariskan si mati kepada mustahaknya adalah harta pribadi. Sedangkan kepemilikan harta pusaka tinggi hanyalah amanah, hak pakai dan bukan hak milik. Nah, orang yang berhak memindahkan status dari hak pakai menjadi hak milik hanyalah si penggarap pertama sebagai pemilik awal. Kini mana orang-orang tuh? Oleh sebab itu, keberadaan pusaka tinggi dengan sistem pewarisannya tidak perlu dikutak-katik lagi. Biarkanlah hanya abadi sebagaimana yang kita dapati kini. Wariskanlah harta puscarian kepada anak menurut hukum Islam dan pusakokanlah pusaka tinggi kepada kemanakan menurut hukum adat. Itulah putusan masyarakat Minangkabau sepanjang sejarah. Kemudian kita kembalikan segala urusan kepada Allah, Zat yang Maha Tahu dengan segala sesuatu. Sepakat ya kemanakan? Nampak-nampaknya masalahku semacam dilema mak. Bak mamakan buah si malo kamu kata orang kue. Memang kita indak berwenang menyimpangkan kepemilikan dan lah dilimpahkan nenek moyang masa saya suat. Iya. Kini ambo sabana paham kasih mama dan ambo setuju sangat. Ada apa lama mengatakan? Apa tuh mak? Kalau takut dihantu jangan lari ke kubur. Kok takut juga kata-kata usah lalu di penjemuran. Apa pula maksudnya tuh mak? Usah mencari barang yang elok melalui jalan yang buruk, malah akan memperparah penyakit. Kalau menurut usul fikih, menghindarkan kemudaratan lebih diutamakan dari mencapai kemungkaran. Nah, kan ya itulah adat sairi yang jauh kamu.
Itulah intisarinya adat bahasa isyarat, syarat bahasa di kitabullah. Terima kasih, Mak. Kini pandangan ambo mulai berubah ke Minangkabau. Mak Datua, Iya. ambo kaba curito cie. Lain nama Mak mendangannya. Cerita tu. Curito membuat malu, tapi menggalak. Hebat tuh. Sabananya bukan malu itu nak menjadi masalah, Mak. Hah? Atau sakit dicubit anduang sampai di rumah. Tapi sampai kini ambo yang tak mengerti itu, Mak. Apa sebabnya ambo dianggap melanggar adat? Rasanya ambo tidak masalah. Bah kisahnya. Macam itu, Mak. Nah, Tapi beko tolong berikan keterangan tentang gulai misterius tuh. ya didengarlah dulu. Jadilah. Waktu ambo masih SD, Iya. ambo menurut Juan Duang pai barale. Sesudah bersalam-salam dek mama aku namanya. Iya. Kami makan. Iya. Hidangannya cara makan beradat. Jambanyo tahu lah mak, sepanjang rumah. Iya, 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 iya. Gulainya macam ragam. Sambaran ketik-ketik itu sebalik hidangan. Bisa mak bayangkan tuh nan agak kasar-kasar ke. Letak di tengah-tengah. Iya, tengah ya. Tapi ada beberapa buah raju gulai. Terletak paling di tengah. Itu namanya kepala jamban. Oh, kepala jamba ya. Itu sarupuanu ke mama goreng ikan saiko bule. Yo, yo. Tuko randang sagadang timpuruang. Iya, iya, iya. Tuko ayam sabala gadang tuh. Yo, yo, yo. Kan dek rasu kalama. Rasu kalama rasu dia mak gua. Mancaliak lawak batabua bawang tuh mak. Ambo cokok lah punggung ikan kali kepala jamba tadi itu dek mama. Capek tangan ambo di toko di anduang. Dek orang abi maduk sebalik galak bagumam. Oh deh mak, iyo mana ndak tanggung malunya ambo mak. Malu. Menjadi tontonan orang banyak, bayanglah dek mak. Iya, iya, Sehingga nasi sapiriang tuh ambo tinggalkan pai keluar. Yo manga pulu barang talarang tuh kemanakan kaca. Untung lagi sedang anak. Aku lah segadang kini ku pasti kada pe masalah. Apa salah ambo mak? Salah kemanakan namanya mama cah buek. Muka suiknya? Malangga etika dan sangat dijunjung tinggi di tanah Baradeka. Nah menjadi persoalan kini bukannya substansi hukumnya mak, tapi latar belakang dari suatu simbol adat. Apa bana makna kepala jamban yang dianggap sakral bagi masyarakat Minangkabau? Indak bertanya pakaian doang apa sebab ndak boleh. Usahakan bertanya lagi. Sepanjang jalan pinggang ambo ku habis kena cubi. Di rumah indak lu tanya. Batanyo lagi ke mama. Malah batambahkan berang ambo ya mak. Batanyo lo ke papa. Jawabnya lain kali jangan pai-pai juga barale. Batanyo pula ke om. Katanya indak boleh di sintu-sintu kapal jambatu. Cilaku awak. Mama dapat malu kalau kemanakannya kurang ajar di rumah orang. Waktu ambo tanyukan kurang aja baa. Beliau malah mariak kadang. Indak boleh bapantang dalam adai. Indak boleh. Atau ambo tanyukan sebabnya. Pendeknya indak boleh katanya. Jadi sekadar indak boleh saja. Datuk penghulu indak bertanya. Tapi sampai kini alun ado jawaban yang memuaskan. Ambo berpikir surang mak. Iya. Kalau memang indak dimakan, ya simpan saja di belakang. Iko indak, orang dipersilakan makan, tapi gulainya indak boleh disentuh. Itu kan bolok-olok namanya. Itu kan ria. Sedangkan ria berdoso. Indak baik itu mak. Apa saja keterangan beliau-beliau non pernah kemanakan terikmu? Pokoknya sekadar indak boleh. Indak boleh. Waktu ambo sasakan alasannya, ya malah beliau emosi. Kok ndak kabar ada antilah katanya. Banyak bana selidiknya serupa tanyu jasa katanya. Aduh juga nak menjawab nan agak lunak iyalah macam itu ada dari saisu. Amalkan sajalah kalau ndak kesalamai awak. Barangkali kok cara kemanakan batanyo tuh kurang sopan gaknya ndak? Kurang sopan ba aju lah mak. Ambo rasa kalau tiok tanyo disikapi dengan enteng apalagi sinis, ya kami anak-anak muda kan akan antipati jadi Minangkabau.
Jawaban yang kami butuhkan bukannya jawaban yang dogmatis, Mak, tapi argumen yang logis, yang wajar, dan masuk akal. Kalau ambo katakan samba gadang tu sebagai cadangan, masuk akal enggak kira-kira? Cadangan tidak mesti dipatotonkan kan? Tanamo stok barang letaknya di gudang, bukan di etalase toko. Nak tahu juga maknanya? Tadi Mama kan berjanji untuk memberikan jawaban. Baiklah. Dari awal Mama katakan bahwa orang awak menyatakan sesuatu tidak secara terbuka. Indak tembak tupai transparan belak-belakan. Tapi kalimatnya kata bersayap lakunya je simbol-simbol punya makna yang tersembunyi. Dikatakan orang juga itu adalah kata-kata klise. Carilah klise nak kata foto kowe. Kalau dicetak nan putih jadi hitam dan hitam jadi putih. Iya. Deinyo tasua itulah mangko ndak sada orang bisa mencari. Tapi tentang masalah kapal tentang jamba. masalah kapal jamba tadi. Kalau dibaca nanti sure atau nanti cari ujungnya saja, memang akan timbul kesan sebagai memparago, membangga atau ria. Tapi pasti ndak itu mengkasihnya diperbuat doh. Karena Minangkabau menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Sebenarnya ada 2-3 pesan yang ingin disampaikan dek lambang kepala jamba tadi. Apa sih pesan itu, Mak? Yang pertama, sesudah beberapa hari berale, datanglah saatnya mencancang samba gadang. Dihidangkan untuk dimakan, bukan lagi untuk dicalik-calik. Nah, di saat itu si Marapulai sudah menepik sinyal supaya mulai berbelanjo di rumah bini lah. Usah mengamek-ngamek juga. Masuk jadi tontonan lah lewat. Kini saatnya berfungsi sebagai kepala rumah tangga pemberi nafkah. Itu cik tuh. Kalau hanya untuk menginformasikan itu, ya minta saja lah jale-jale. Kan tak parah lu main sindi-sindi segala macam gitu. Sultan, ma beti belanjo itu. Kasar ya, Mak. Bukan sekadar kasar ya. Tapi bisa-bisa ndak pulang menantu bisa pergi. Sedangkan menantu baru tuh jadi pamenan ya, Mak. Tapi ada uniknya pula. Tuh, Mak. Dia lagi pitih belanjo dek menantu gue. Asimi tua gue pura-pura basuh. Pulau dek gindo gue macam-macam sih. Padahal beliau dari cakula menanti-nanti kalare. Baso nak mudo kininya Mak ogah tapi butuh. Iya, itulah nan orang awak. Dan sinan pulau lah latak seninya cangkah kait bepabisan. Itu yang pertama tuh. Tafsiran lain dari kepala jamba yaitu gulai-gulai gadang tadi letaknya bajaraan, ditonton alun dimakan ledah. Itu diumpamakan kepada anak daro Jumarapulai. Nan sehari barale itu dipandang-pandang dan saling memandang. Jadi tidak sembarang talata sih kiranya dia dan alun untuk dimakan ledah. Iya. Artinya bersabar dulu sementara. Walaupun halal menurut syarat, tapi alun boleh manga-manga ledah. Tunggulah kan kesulitan juga kalau makan deko. Apa mbak menakan kesulitan? Iya. Baik itu aluinya mainnya ya Mama ya. Itulah etika, itulah tata krama menunjukkan orang babudi. Setiap sesuatu itu ada aturan main dan mesti dipatuhi. Iya, paham Ambo, Mak. Ya, kalau tahu jauh masuk kepala jamba, barulah awak menjadi anak Minang. Oh, Mak Tua. Ya. Sebenarnya banyak lainan kamu tanyakan. Lai jubulnya, Mak. Tanyalah, alai. Iko, Mak. Ada pepatah mengatakan walaupun harimau dalam parwi, kambing juola keluakan. Atau balai? Balain di dalam, balain di luar. Atau tidak satu kata dengan perbuatan. Bukankah itu namanya munafik? Bukan. Nan dibungkasi je pepatah tadi ialah bagaimanapun manggalagaknya rasa dendam kepada seseorang, usah membayang di perumahan. Tetap ramah, seakan-akan tidak ada persoalan. Tapi kan tidak sinkron lah hijau batin, Mak. Itu tanda-tanda ketidakjujuran. Ambo tetap mengatakan itu munafik. Jangan hanya terpaku kepada perbedaan antara lahir hijau batin, tapi ambillah nilai positifnya. Bahwa pepatah tadi membawa pesan moral untuk baraja mengendalikan diri. Emosi boleh meledak-ledak yang dilambangkan oleh keganasan harimau, tapi jangan sampai ditumpahkan dalam perangai. Harus dinetralisir oleh sikap damai yang dilambangkan dengan kambing tadi. Kalau itu pepatah tadi berisi anjuran berakhlakul karimah. Iya itu, Mak. Tapi sekali, iya itu. Kalau dianggap jujur mengaluakan setiap nanta pandam dalam hati, berbahaya pia. Bantu tuh. Nah, harimau di dalam parui, harimau juga dimuntahkan apa tidak disasahnya orang sebalik.
Oh Redam iya. amarah itu pesannya. Nah, kalau dalam pantun disebutkan anak siamuak dalam padi, cukup di dalam pawarasan, sungguh baramuak dalam mati di muka usah kelihatan. Rumit juga memahami pepatah wakku ke mama. Bingung ambo. Usah bingung-bingung, tapi barajalah arih menangko ujung kato. Nambak bunyi pantun orang, pucuak sinyali nyali rateh, pucuak surian mudo-mudo. Di langit orang lalu linteh, awak di balik itu pulau. Nah, pepatah merupakan simpul-simpul kato yang mesti diurai, dianalisa dan dikaji. Ibarat teka-teki silang, jawabannya harus sesuai dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Kalau alun cocok, cari jo dulu sampai usuh. Tapi ada puluh pendapat mengatakan komah ya mak ya. Kalau pepatah itu artinya kato-kato untuk mematahkan kecil orang. Batu atau mak? Oh bukan. Jadi? Pepatah itu asal katonya dari patatah. Tatah artinya tuntun, bimbing atau mengarahkan. Manatah anak nan tagak-tagak tarau artinya menuntun sampainya pandai berjalan. Patiti berasal dari kata titi. Titi atau jambatan adalah sarana untuk menyampaikan orang ke subalia. Jadi patah petit ya? Pepatah petiti mengkasihnya menggiring pembicaraan kepada apa yang dituju. Iya. Sifatnya komunikatif, alat sambung antara dua aspirasi. Nah, kemampuan berkomunikasi dengan bahasa klise itulah embrionya ilmu diplomasi dan akan melahirkan seorang diplomat. Sejarah membuktikan dengan kehadiran putra-putra terbaik kelahiran Minang bahwa kemerdekaan Indonesia dirabui bukan dengan senjata, bukan coba dia, tapi jemuncuang. Tidak mungkin Suligi melawan Gerenda, tapi awak menang di meja politik. Asia nomor undiang, anak SD pun tahu itu. Iya. Ambo jadi ragu juga ke mama. Sana ragu. Apa mak datuk nan lihai mengecek atau ada itu bana nerancak? Walaupun profesi ambo tukang karang curito ya, tapi kini ambo ku tidak sedang mau taruh. Kalian kan anak-anak terpelajar, calon cendekiawan dan intelektual Minangkabau. Silahkan banding, silahkan kaji secara objektif. Ibarat kecil orang tua kok, gamak-gamak sebelum dipaci, kunyah-kunyah sebelum diluluan. Jangan dilutuk dulu. Jangan dilutuk bulat-bulat. Iya lah. Kok luruh manahan tiliak, balabeh manahan cubo, kok bana manahan bandiang. Nyampang ku ambo dan tersalah itu dek kebodohan untuk perpati ya. Tapi kok lai tersabit dengan bana, itulah kebenaran dari adat Minangkabau. Dunia peradaban di barat maupun di timur dari Saisuk sampai kini memakai sistem kekerabatan patrilineal. Iya. Artinya menghitung garis keturunan dari nasab kebapaan. Betul. Hanya etnis Minangkabau dan beberapa suku bangsa terbelakang saja yang menganut sistem matrilineal atau keturunan melalui jalur keibuan. Betul kan mak? Betul. Artinya peradaban Minangkabau lebih rendah dari orang lain. Bukan jaminan jumlah nan banyak lebih banyak dari jumlah nan seketek. Tapi terjadi penyimpangan budaya nan sangat menyolok kan mak? Justru di sinilah letak kelebihan orang Minangkabau. Mungkin kekurangan mak? Sebenarnya sistem kekerabatan matrilineal dianggap sebagai budaya tertua di dunia. Secara alamiah, seorang anak lebih dekat dan akrab dengan ibunya daripada je bapak. Betul. Sejak zaman manusia gua sampai di era global kini nangko, peran ibu lebih dominan mengawal si anak sampai dewasa dibanding sang bapak. Jadi, kebudayaan Minangkabau lebih murni dan natural. Kalau baik itu kultur orang Minangkabau itu statis. Tidak pernah beranjak dari titik awal, sedangkan oranglah bergerak maju. Apa itu salah? Tidak salah, tapi menyalahi peradaban. Apa dengan basuku kepada ibu menyebabkan orang Minangkabau itu dianggap tidak beradab dan terisolir dari dunia pergaulan? Buktinya indah kan? Memang indah. Nah, untuk apa dipersoalkan? Tapi kan menyimpang dari ajaran Islam. Tolong tunjukkan satu dalil bahwa matrilineal itu haram. Bukan persoalan halal atau haram, tapi martabat manusia. Iko khusus urusan dunia kemana kan? Rasulullah mengatakan antum a'lamu bidunyarikum, kamu lebih tahu dengan duniamu. Artinya manusia dibebaskan membuat apa saja yang menurut mereka elok, selama tidak bertentangan dengan syariat. Tapi Islam mengisyaratkan memakai sistem patrilineal. Buktinya? Manusia dikatakan Bani Adam, keturunan dari Adam. Kalau kemanakan ambo katakan keturunan Siti Hawa tersinggung enggak? Tidak, tapi kurang total, sebab Hawa berasal dari Adam. Adam berasal dari tanah. Apa sebab tidak dikatakan saja Bani tanah? Sebab tanah bukan manusia.
Populer dikatakan Muhammad bin Abdullah. Dan bukan bin Aminah. Tapi Isa dikatakan Ibnu Maryam. Sebab Isa indak bapak-bapak. Jadi apa arti bin itu sebenarnya? Bin dimaksudkan sebagai klaim atau pengakuan bahwa si anak adalah keturunan dari nama di belakang bin itu. Kalau baik itu, klaim ibu jauh lebih akurat dari bapak. Sebab seorang bayi nan lahir pasti anak ibunya, tapi alun tentu anak bapaknya. Badai baik itu, Mak. 9 bulan lamanya orang menyaksikan si ibu hamil. Siapa merani membantah kalau anak yang keluar dari rahimnya bukan anak kandungnya. Sedangkan si suami terpaksa memberi pengakuan sebab alun tentu bayi yang dilahirkan istrinya adalah anaknya secara biologis. Mungkin saja hasil perselingkuhan dengan laki-laki lain, ya kan? Ibu tidak berhak menjadi wali. Wali apa? Wali kelas atau wali negari? Mau kasih ambo wali dalam Islam. Adat tidak pernah membantah soal perwalian. Buktinya dalam banyak hal Mamak bertindak sebagai wali dari kemanakannya. Terbatas pada soal-soal duniawi, bukan dalam nikah kawin. Ketahuilah kemanakan. Apa tuh, Mak? Merujuk kepada kedudukan perempuan dalam Islam adalah sangat-sangat terpuji kalau orang Minangkabau menganut matrilineal sebagai wujud penghormatan kepada ibu. Banyak hadis yang memperkuat itu. Antara lain, syurga di bawah telapak kaki ibu, bukan bawah telapak kaki ayah. Pernah seorang sahabat bertanya ke Nabi, "Ya Rasulullah, selain dari Allah dan Rasul, siapakah lagi yang pantas kamu muliakan ya Rasulullah?" Spontan Nabi menjawab, "Ummuka, ibumu." Lantas orang itu bertanya sekali lagi. Dijawab juga beliau dengan ummuka sampai 3 kali. Barulah di pertanyaan yang keempat Rasulullah menjawab dengan abuka, bapakmu. Artinya apa? Ibu dan bapak berbanding 3 lawan 1. Apa tidak pantas kalau kita berbanso kepada ibu? Iya, kalau dalam masalah itu memang. Iko argumen ambo secara matematika lah. Kalaulah diumpamakan hubungan suami istri itu sebagai perkongsian tani, maka hak istri jauh lebih gadang dari suami. Nah, coba hitung. Bibit banyak sama banyak. Paham kan kemanakan ke si ambo? Paham. Nah, sudah itu sawah punya si istri, yaitu rahim. Dan menggarap sampai panen juga istri. Artinya si jabang bayi digadangkan dalam kandungan sampai dilahirkan. Betul. Nah, dalam babagi hasil, pastilah padi si istri 3 kali padi si suami. Itu baru adil. Tapi nama masuk pupuk dari luar kan pihak suami kan, Mak? Betul. Asal jangan lupa bahwa indak ada ibu hamil dan keguguran karena indak dapat nafkah dari suaminya. Bagati. Memang iyo. Batu, Mak. Heran. Seharusnya kemanakan sebagai wanita Minang tersanjung dengan sistem matrilineal. Calialah penderitaan padusi sepanjang sejarah, ya, memilukan dan memalukan. Semenjak zaman jahiliyah sampai ke zaman TKW nasibnya alun berubah. Aduh jo ciek yu dua induk nama kuasa, tapi bukan kaumnya yang diperjuangkan, malah parik suaminya yang diperbunci. Ya, nasib amai-amai dan. Tapi di Minangkabau kemenakan, tidak perlu demonstrasi menuntut persamaan hak, tidak perlu memperjuangkan emansipasi atau gender segala macam. Sadonya lah kami barikan, kabalun diminta. Berbahagialah kalian dilahirkan di Minangkabau tanah beradat. Labut. Ada satu pepatah yang sangat kontroversial. Aduh. Hampir ada orang menafsirkan sebagai gambaran orang ciluah, orang licik, curang, pengkhianat, dan macam-macam. Katanya ikulah pepatah nan mesti dibuang. Bahkan ada nan menyebutnya itu bukan pepatah tapi kata-kata preman. Apa awalnya? Yaitu taimpi nak di atas, tak kurang nak di luar. Oh itu. Memang banyak yang menilainya negatif. Nan parahnya, ada yang memandangnya pepatah itu lukisan dari watak orang awak dan memang serupa itu. Galia. Baan sabananya, Mak. Terjadi satu kekeliruan interpretasi nan fatal akibat orang membaca secara harfiah, sehingga basuhlah sosok yang bertolak belakang dengan pesan yang dikandungnya. Sayang sekali. Itulah akibatnya kalau hanya membaca nan tasure maliek nan nampak, maresek nan terasa. Kata Mama tadi indak boleh melihat nan nampak. Bukan tak boleh ya, tapi tunggu diyakini sebagai sesuatu nan ado. Tak salah tuh, Mak. Enggak. Agak sulit ambo menangkuknya, Mak. Betul. Sebab siapapun tahu kalau nan dicalek itu adalah rupa, nan didanga adalah bunyi, dan nan diawai adalah rasa.
Rupa yang dicali hanya sabateh pandangan mata lahir, bukan mata batin. Sedangkan alat pancali yang bernama mata indak selamanya jujur. Acuk begitu. Orang rabun barangkali itu, Mak. Bukan, malah pandangan orang buta lebih parang dari pandangan orang nyalang. Sebab apa? Sebab mata batinnya difungsikan. Maaf, Mak. Ambo bantah penapik Mama bahara sonyo alat panca indera itu pembohong. Itu pelecehan terhadap ciptaan Allah. Justru di sinilah letak keagungan Tuhan. Panca indera hanya sekadar alat bantu. Sedangkan hasil rasa dari panca indera dikirim ke otak untuk dipereso dan diolah. Kemudian diturunkan balik ke hati untuk dipahami. Itulah yang dinamakan rasa dibawa naik, pareso dibawa turun. Ambo yang ingin bukti, Mak. Pernah ke kemanakan tagak di tepi pantai di malam hari? Pernah. Menampak lampu kapal ijo-ijo di tengah laut sedang menuju dermaga di dakek kemanakan tagak? Taruhlah. Tidak lama kemudian kapal mendakek dan merapek. Acu jawab dengan jujur. Batu aku lampu kapal itu ijo-ijo macam nampak tadi. Ndak betul. Maku batu itulah mata kemanakan. Oh. Nah tagaklah di antara dua rel dan membentang jauh. Kemudian layukkan pandang ke arah nun jauh di sana. Sasayik-sayik mata memandang. Maka nampaklah di ujung kedua rel basobok di satu titik dan menyatu menjadi satu. Tapi coba jalani kemanakan. Sampai pun ke stasiun di sampai akhir penantian. Ujung rel indak menyatu dan takkan pernah bersatu selama ada lokomotif. Satu bukti kebohongan.